The Room 5207 tuh mempunyai kayak sentimental value sama saya. Jadi I had to write something about that. Kalau album sekarang lagi proses, alhamdulillah sudah mencapai sekitar 50% lah Mbak ya. Semuanya, untuk artis yang bakal kita interview kali ini, selain dia ganteng, suaranya bagus juga, baru rilis lagu juga. Nah, kita juga bakal ngomongin soal mental health. Kan untuk sekarang-sekarang ini banyak banget nih kayak orang-orang yang merasa mental health-nya nih sepertinya ada something wrong, ada yang salah nih sama mental health aku. Nah, kita juga bakal ngomongin itu nih. Kita bakal ngomongin sama Rifan Kalbuadi. Nah, kalau misalkan buat Sobat Grit yang benar-benar mau nanya-nanya sama Rifan Kalbuadi juga boleh ditulis aja, diketik aja di bagian komen. Nanti bakal aku pilih pertanyaannya dan aku tanya langsung ke Rifan Kalbuadinya. Kita juga bakal ada sharing session juga nih selain kita interview gitu kan, nggak mau serius-serius banget. Kita juga bakal ada games juga. Jadi sharing session, interview, games, so bakal having fun banget deh pokoknya kita selama 1 jam ke depan. Terus juga kalau misalkan kalian ngerasa kayak kurang enak nih nontonnya kalau misalkan lewat IG gitu kan, maunya nonton lewat YouTube aja, boleh langsung cus aja ke Instagram sih, aku ngomong apa sih, boleh langsung cus aja ke YouTube-nya Grit ID karena kita juga live dari 3 platform, dari Instagram, YouTube, dan juga Facebook. Jadi kalian boleh pilih di antara 3 itu, mau nonton 3-3-nya boleh. Oke, Rifannya udah ada nih. Hai Rifan. Hai, halo Mbak. Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak gimana Mbak? Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik juga. Nah, sebelum aku mau nanya-nanya soal 5207, Yes. bener gak sih 5207? Bener banget. Benar banget. Aku mau nanya dulu nih, kesibukan kamu di 2020 ini kan udah tinggal 3 hari lagi nih kan 2020. Aku mau nanyain kesibukan kamu. 3 hari lagi ya? Gak kerasa ya? Kesibukan sih kalau tahun ini paling aku kebanyakan lagi fokus di tesis sih Mbak. Kan aku sekarang lagi lanjutin studi S2 di UI. Jadi memang ya alhamdulillah di rumah aja gitu kan. Jadi lebih banyak waktu untuk kerjain tesis di samping memang ngerjain project-project musik yang lain gitu sih Mbak. Wow, jadi di 2020 ini udah mau selesai nih ya berarti tesisnya? Atau malah udah? Baru mau sidang proposal, jadi insya Allah semester depan tuh semester terakhir untuk tesis. Ya insya Allah. Wow, semoga cepet dapat gelarnya ya. Kamu ngambil jurusan apa? Ngambil jurusan hubungan internasional, S2 hubungan internasional. Oh, berarti ngelanjutin dari S1 yang sebelumnya ya? Ngelanjutin. Oke, ngelanjutin. Nah, sebelumnya aku kayaknya belum kenalan ya. Aku udah nanya-nanya banyak banget, aku nggak kenalan. Iya, belum. Aduh, emang kebiasaan kalau kepo tuh ya. Ya, halo, nama aku Adela. Kamu boleh panggil aku Adel aja. Siap, Mbak Adel. Salam kenal Mbak, saya Rifan. Salam kenal. Nah, untuk sampai sekitar ya mungkin 1 jam ke depan, ini aku bakal interview kamu gitu kan, bakal nanya-nanya. Selain tentang 5207, aku juga mau nanya soal temporary hours kan, karena aku kepo juga soal temporary hours. Terus juga aku bakal agak kepo-kepo sedikit nih, ada soal mental health. Boleh ya? Boleh banget. Kita buka sharing session. Kita santai-santai aja ngobrolnya ya sore ini. Setuju. Sama jangan lupa nanti bakal ada games, jadi kamu harus nyiapin suara kamu. Oh, oke. Siap. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal single kamu yang 5207, itu pertama-tama nih, aku mau fokus ke liriknya dulu. Liriknya tuh dalam banget. Itu kamu buat sendiri kah atau gimana? Yes, seperti lagu-lagu dan karya-karya saya yang lain sih, Mbak. Semuanya memang saya bikin sendiri, dari notasi, lirik, sampai ke aransemen dan produksi. Dan yang menurut saya
songwriting itu udah menjadi kayak terapi buat saya. Jadi agak sedikit ego gitu loh ketika saya menulis lagu, gimana saya harus benar-benar menulis itu dalam sudut pandang saya gitu. Agak sulit sih untuk menulis sebuah karya jika saya belum pernah merasakan gitu. Jadi mungkin jawabannya adalah yaitu saya tulis semua dari album sebelumnya sampai Temporary Hours, lalu sekarang Factor 07 itu semua sih. Wow, itu kan kamu kalau bikin lirik nih ya, aku perhatiin itu banyak banget kayak soal kehilangan, dan bahkan malah bukan cuma kehilangan tapi juga how to solve it gitu. Jadi kayak gimana sih cara kamu kayak ngendalin diri kamu sendiri nih dari kehilangan kamu itu. Itu apakah untuk lagu 5207 dan juga Temporary Hours ini pengalaman pribadi atau gimana? Yes, betul Mbak. Jadi semua karya itu memang sebagai refleksi kehidupan saya. Seperti kayak bab dalam hidup saya. Jadi setiap lagu itu adalah bab baru dari hidup saya. Dan kebanyakan dari lirik-lirik dan cerita yang saya tumpahkan dan tuangkan dalam karya-karya saya itu adalah dari pengalaman pribadi sih. Jadi agak, ya seperti saya bilang, agak sulit banget kalau misalnya nulis dari sudut pandang orang gitu, dan saya sepertinya belum sanggup untuk melakukan itu. Jadi ya itu semua dari saya sendiri. Oke. Nah, kalau misalkan untuk yang 5207 nih, aku dengar-dengar katanya ada kisah di balik itu. Boleh nggak sharing dikit kisah apa sih di balik lagu itu? Karena bener-bener mendalam banget. Aku pun pas pertama dengar lagunya dan juga kayak dengar musiknya, it hits me that hard gitu kan, kayak wow. 5207 itu sebenarnya cerita yang sudah berlalu ya, tahun 2018 terjadinya. Jadi saya menulis lagu itu berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika nenek saya meninggal dari kanker tahun 2015. Singkat cerita, 5207 atau 5207 itu adalah kamar di rumah sakit di mana nenek saya dirawat hampir selama 3 bulan. Dan di 3 bulan itu kami sekeluarga benar-benar menyatu, saling menguatkan dan mendampingi beliau lah di hari-hari terakhir. Jadi The Room 5207 itu mempunyai kayak sentimental value sama saya. Jadi I had to write something about that. Wow. Tapi sebenarnya apa sih yang mau kamu sampaikan selain curhatnya kamu? Ada nggak sih yang mau kamu sampaikan dari lagu itu? Sebenarnya lagu itu kalau dilihat kan memang tentang peninggalan seseorang atau kematian gitu kan. Cuman penegasan yang saya selalu garis bawahi dalam lagu ini adalah it's not about mourning, it's not about grieving gitu. Kita tidak boleh berduka berlama-lama. Justru kita harus merayakan kehidupan seorang itu. Kita harus mengapresiasi mereka. Kita harus mengenang banyak kebaikan mereka. Dan di situ saya pertegaskan gitu loh bahwa ya tugas nenek saya sebagai manusia di hidup saya sudah berlalu, sudah selesai, dan ya kita melepasnya ke alam lain, dan kita harus berterima kasih atas semua jasa yang sudah diberikan oleh beliau untuk kita. Lebih penegasan terhadap kehidupan. Oh, itu dalam banget sih. Nah, kalau misalkan itu kan tadi soal lagu dan juga liriknya nih. Kalau misalkan music videonya sendiri dari 5207, itu ada kesulitan nggak sih selama pembuatan music videonya? Alhamdulillah sih nggak ada ya Mbak. Jadi 5207 sama Temporary Hours itu kan bisa dibilang ada kaitannya kan. Dan ketika saya memang buat video klip tersebut, kedua video klip tersebut, saya berkolaborasi dengan Stephanie Azali. Dia adalah director, editor, dan juga the person behind the whole music videos. Dan pada saat itu saya bilang kepada Stephanie, kayak Pi, coba lo dengerin lagu gue deh Pi, apa yang bisa lo gambarkan dari lagu ini, apa sih sudut pandang yang lo bisa tarik dari lagu ini. Jadi saya selalu menegaskan kepada Epi bahwa Pi, gue gak mau lo melakukan ini untuk gue. Kita sama-sama berkolaborasi, kita sama-sama melihat sudut pandang kita masing-masing dalam kedua lagu itu, dan ya lo interpretasikan aja dari sudut pandang lo. Dan pada akhirnya semua cerita dan semua produksi itu memang ditangani langsung oleh Stephanie Azali gitu. Wow, berarti Stephanie Azali she's really doing a great job, karena keren banget. She did. Oke. Nah, kalau misalkan dari lagu-lagu kamu ini kan semuanya tuh dirilis tahun 2020. Yes, baru dua lagu ini 2020, dan Temporary Hours bulan Maret 2020, sedangkan 5207 baru minggu lalu. Jadi baru banget. Oke. Kan keduanya ini dirilis saat pandemi nih. Yes.
ada nggak sih pengalaman berbeda nih yang kamu rasain gitu kan, kayak merilis lagu saat pandemi dan merilis lagu biasa gitu loh, kayak bukan pas lagi pandemi gitu? Tentu banyak banget ya Mbak ya. Paling sederhana lah penyesuaian bagaimana kita bisa membawa lagu ini ke publik selain melalui platform digital ya. Ketika mungkin kita di masa-masa sebelum pandemi, kita bisa promo dalam manggung, kita bisa menyamperin radio, kita bisa saling berinteraksi dengan para followers secara langsung gitu. Sedangkan ketika kita dibatasi ruang geraknya, tentu saja kita justru berpikir bagaimana kita bisa secara efisien memperlihatkan karya-karya kita ini ke orang. Tapi kembali lagi itu adalah pengalaman yang mungkin sangat berharga banget ya buat saya, Mbak. Saya rasa ini adalah pengalaman yang baru untuk semuanya, nggak cuma saya doang gitu, nggak cuma dalam industri musik, juga mungkin industri lain penyesuaian yang sangat sulit. Cuman ya alhamdulillah bisa dijalankan dengan baik dan seoptimal mungkin sesuai kapasitas saya. Gitu. Oh, amin. Nah, terus juga aku mungkin mau ngingetin dulu nih buat yang nonton sekarang, nanti kan bakal ada sesi Q&A nih. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya, boleh langsung tulis di komen. Nanti bakal kita kumpulin pertanyaan untuk ditanyain ke Rifan. Kamu kan dulu tuh awal-awal sempet sering cover-cover lagu nih di YouTube. Yes. Nah, kamu ada niatan nggak sih untuk kayak cover-cover lagu lagi? Karena banyak banget kan nih fans-fans kamu yang ngerasa kayak, boleh nggak sih kamu coverin ini, kayak banyak banget saran dari mereka. Nah, ada nggak niatan kamu buat cover lagu lagi? Kalau mengcover tentu saya tidak pernah menutup kemungkinan bahwa saya akan melakukannya sih. Cuman pada saat ini saya lebih ingin memperkenalkan karya-karya saya untuk mereka gitu. Tentu sebagai musisi saya sudah bisa dibilang berevolusi lah ketika bermusik itu loh. Dari saya awalnya memainkan musik orang lain, dan pada akhirnya saya percaya bahwa karya-karya saya bisa diperkenalkan oleh para pendengar. Jadi kalau kita berbicara tentang mengover musik tidak pernah menutup kemungkinan. Cuman tentunya pada saat ini prioritas saya adalah untuk bisa memperkenalkan karya-karya saya kepada orang lain. Karena banyak sekali orang-orang yang mungkin belum mendengarkan karya-karya saya, dan I think it's my job right now untuk bisa spread the word of my music. Wow, pokoknya nanti untuk yang viewers video kita, nanti kan videonya bakal naik juga nih di YouTube gitu kan. Nah, semoga video-video ini bisa bikin orang-orang lebih tertarik lagi nih buat nontonin, terus buat denger lagu-lagu kamu juga, karena benar-benar message-nya tuh ada gitu kan. Yeah. Nah, terus juga aku kepo banget nih, setelah 2 single lagu kamu terbaru ini, apakah akan ada project selanjutnya, ataukah mungkin kamu mau bikin album atau gimana? Atau mau bikin duet atau gimana? Kalau album saya lagi proses. Alhamdulillah sudah mencapai sekitar 50% lah Mbak ya. Jadi doakan saja, insya Allah dalam waktu yang akan datang album itu akan keluar. Ini saya udah pernah mengeluarkan bukan mini album sih, lebih ke EP sih, 4 lagu pada tahun 2017. Dan sekarang mungkin adalah kesempatan saya untuk membuat full album consisting of sekitar 10-11 lagu. Jadi project yang paling terdekat dan yang ingin saya bisa selesaikan dalam waktu dekat ya adalah album sih. Album. Ini bakal ditunggu banget sih albumnya. Nanti kalau misalkan albumnya udah keluar, dipromo lagi ya di Grid ya. Siap, pasti dong. Nah, terus juga ini masih berkaitan sama pertanyaan aku yang tadi tentang duet. Kalau misalkan nih, kamu dikasih kesempatan buat duet nih sama musisi, 2 deh, 1 dari luar, 1 dari Indonesia. Siapa musisi yang bakal kamu ajak duet? Kalau dari luar mungkin saya akan memilih Justin Vernon dari Bon Iver ya, karena I look up to him a lot sebagai seorang musisi. Dan beliau sangat menginspirasi saya banyak sekali dalam bermusik, dalam menulis lirik dan menulis musik sejujur-jujurnya. Dan ketika kita berbicara musisi di Indonesia, mungkin Monica Tahalea kali ya. Saya mengidolakan Monica Tahalea banget sejak album dia yang Daniel Leon sampai sekarang. Dan mungkin itu saat bisa punya kesempatan untuk duet sama dia, I think that would be great. Amin banget, kayak lagunya bakal hits banget sih, soalnya suara kalian kayak nyambung banget nih. Amin.
Terus kamu juga berarti suka Bon Iver ya? All Bon Iver, about gold. Yes. Nah, kalau misalkan tadi kan siapa yang mau kamu ajak duet? Kalau misalkan role model, apakah sama role modelnya? Atau ternyata kamu punya role model yang lain? Role model as a songwriter, as a musician masih tetap Justin Vernon dari Bon Iver, karena evolusi dia dari album pertama sampai sekarang, I think it's a very weird development yang sampai sekarang saya masih sangat pelajarin, dan saya ingin sekali bisa bermusik dan bisa menulis seperti beliau gitu. Dan yang saya pelajari adalah I think we have to always write honest music gitu. Dan saya percaya bahwa seperti saya selalu bilang di interview lain adalah honest music will always find its way to people. Entah kapan itu, saya percaya ketika kita menulis lagu yang jujur dan seada-adanya, pesan yang ingin disampaikan akan sampai ke mereka yang mendengar. Entah kapan itu, bisa setahun, 2 tahun, atau mungkin 10 tahun, tapi pasti ada pesan yang akan nyampe ke mereka. Lagunya jadi lebih everlasting ya? Yes, hopefully. Nah, terus ini pertanyaan terakhir aku sebelum aku mau minta kamu buat nyanyiin lagu 5207. Yes. Keinginan terbesar kamu dalam karir bermusik apa sih? Menulis banyak lagi karya yang jujur. Menurut saya menulis dengan jujur itu adalah sebuah tantangan bagi saya. Bagaimana saya bisa merefleksikan hidup saya dalam bentuk karya seni, terutama musik, itu adalah tantangan yang menurut saya sangat luar biasa. Dan in the long term saya berharap saya bisa menjaga konsistensi penulisan karya-karya yang jujur, yang seadanya, dan sampai kapanpun juga itu akan menjadi long term target saya sih. Jadi I think that would be the goal for me to see myself in the upcoming years. Wow, amin. Kita tunggu karya-karya selanjutnya dan juga honest lyrics kamu. Kita tunggu banget. Nah, aku mau request sebelum kita lanjut ke games nih, aku mau request kamu dong buat nyanyiin lagu 5207. Oke, siap. 5207. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.